Hard disk dia sudah penuh dengan hal yang macam-macam. Kalau ada maka hendaknya dia delete, bersihkan. Supaya dia bisa fokus baca Al-Quran. Setelah kalau dia sudah bersih hatinya, menjauhkan dari hal tidak bermanfaat, maka dia akan punya waktu banyak untuk baca Al-Quran. Ya akhi, kalau antum punya hafal Quran, enggak usah banyak-banyak, 2 juz aja akan merubah kehidupan antum. Ada seorang orang tua, saya dengar ceramah seorang syekh. Ada seorang kakek sudah tua datang kepada dia. Waktu syekh tersebut bercerita tentang pentingnya punya hafalan. Kemudian setelah berapa tahun, entah 2 tahun, orang tua ini datang lagi kepada dia. Kemudian dia bilang, jazakallah khair, terima kasih wahai syekh. Kenapa? Sewaktu kau ceramah dulu, saya lalu hafal Quran. Dan sekarang hafalan saya kalau nggak salah 4 atau 5 juz. Dan itu 5 juz itu membuat saya berubah dalam kehidupan saya. Saya naik mobil, saya murojaah. Ngantar kemana sambil murojaah. Lebih semangat sholat malam karena ada murojaah yang ingin kita baca. Seorang kalau punya hafalan Quran, dia semangat sholat malam. Tapi kalau tidak punya baca Quran, dia baca surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, tabat yada. Besok lagi itu lagi. Sehingga dia kurang semangat karena itu aja yang dia baca. Kalau ngimamin istri sholat malam, itu aja yang dia baca. Mas, kamu baca itu terus? Ini karena surat saya cintai istriku. Padahal hafalan tidak ada. Nah ini akan pengaruhi kehidupan anda. Benar. Saya nggak bilang 5 juz, saya bilang 2 juz aja. Anda hafal juz amma dengan juz 29, itu akan pengaruhi kehidupan anda. Apalagi anda dalami, anda baca terjemahannya, apalagi anda baca tafsiran singkat, itu yang pengaruhi kehidupan anda. Maka seorang berusaha untuk punya hafalan. Ustadz nggak bisa, kita sudah tua. Bisa, panggil guru, kita setoran seminggu sekali, meskipun seminggu sekali, yang penting setoran hafal, setoran jalan 1 minggu meskipun 1 ayat, berarti 1 derajat di surga naik, ya atau tidak? Minggu depan ayat yang lain, bidadari naik lagi. Minggu depan 1 ayat lagi, alhamdulillah, waktu berjalan. Kalau anda sudah punya guru, anda tidak mau harus sisihkan waktu untuk store. Apalagi anda bayar guru tersebut, bayar mahal supaya kalau nggak setoran rugi. Gimana caranya? Yang penting bisa setoran. Harus kita menjebak diri kita dalam kebaikan. Kalau kita tidak menjebak diri kita dalam kebaikan, kita akan terjebak dalam hal yang tidak bermanfaat. Apalagi zaman sekarang ini. Baca berita ini, baca berita anu, baca berita ini, baca berita anu. Analisanya ngawur. Bantah-bantahan tidak tahu, ternyata bantah-bantahan di atas berita yang tidak benar. Akhirnya waktu kita terbuang. Seorang saja membaca berita setiap hari 1 jam dia baca. Coba bayangkan kalau 7 hari dikumpulkan sudah 7 jam. Seandainya 1 jam tersebut untuk baca Al-Quran, sudah berapa juz dia baca? Pernah ada pertemuan dengan salah satu imam Masjid Nabawi. Waktu kita lagi Id, ada istilah kita halal bihalal, tapi di Arab tidak dinamakan halal bihalal. Hari ketiga kalau tidak salah kita kumpul makan-makan rame. Hadir seorang imam dari Masjid Nabawi. Kawan-kawan tanya, ya Syekh, hafalan anda kuat setiap hari berapa juz baca? Dia bilang, ya saya harus baca 7 juz setiap hari. Untuk bisa menjaga apa? Hafalan. Bayangkan orang diberi anugerah oleh Allah, sehingga hari-harinya dia baca, ada waktu baca Quran. Ingat, semakin anda baca Quran, anda semakin bahagia. Semakin dekat dengan Allah, menjadi orang spesialis Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus menjebak diri kita pada hal yang baik.